Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Selamat pagi buat kita semua. Ya, saya akan menceritakan kembali pengalaman atau kisah perjalanan saya bersama Mbaknya Evangelis Abraham Effendi Usman ke Aceh ya. Ya, sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita ketika kita berada di Aceh. Ternyata di Aceh itu, saudaraku, banyak sekali ya kampung-kampung mualaf. Nah, mereka menyediakan tempat-tempat atau perkampungan-perkampungan untuk para mualaf, dan kita itu dilarang ke sana, sahabat. Khususnya tokoh agama Kristen atau misionaris ya, atau pemberita kabar baik seperti kita itu dilarang masuk ke sana karena berisiko bagi mereka untuk keluar kembali ke agama asalnya, yaitu Kristen. Ya, cukup miris ya, dan pernyataan ini disampaikan juga bukan hanya satu atau dua orang Kristen di Aceh itu yang mengatakan bahwa orang-orang Batak, orang-orang Nias yang pergi merantau ke Aceh itu banyak yang sudah tinggalkan Yesus dan memilih mualaf atau masuk Islam. Kabarnya yang saya dengar itu dari info dari seorang saudara kita Kristen, berkata bisa 6 orang dalam sebulan, itu minimal, sahabat. Bahkan dalam seminggu itu bisa 6 orang juga katanya dalam seminggu. Dan waktu kita di sana itu disampaikan info kepada kita, ada yang Margasi Hombing katanya, ada yang Margasi Torus, ada yang Lahewa katanya ya, ada yang Lase juga di sana mualaf. Karena memang kan itu diumumkan ya di masjid pakai toa. Ya, sama dengan di daerah saya ini juga, sahabat. Kalau saudara pernah ke sebuah daerah di Riau ini namanya Pekanbaru, di situ ada masjid yang sangat besar sekali. Nah, itu sering diumumkan, saudaraku. Saudara kita yang mendapat hidayah masuk Islam diumumkan dengan nama-nama Kristen gitu. Itu pernah saya hitung ada sampai 12 orang. Dan memang benar, dari nama-namanya itu dan marga-marganya itu kalau nggak Batak ya Nias dan gitu ya, mereka mualaf. Nah, sama kejadian juga di Aceh begitu. Karena memang, saudaraku, di Pulau Sumatera ini ada 3 suku yang Kristen ya. 1 Batak, kedua Nias, ketiga Mentawai. Nah, 3 suku ini paling gencar untuk dimualafkan ya. Saudara mungkin pernah lihat sebuah video saya, di mana dalam video itu ada cuplikan video di sebuah acara televisi nasional, kalau nggak salah MNCTV itu ya, acara Hidayah Menjemput atau apalah itu, saudaraku. Nah, di situ ada bapak-bapak Departemen Agama Islam melakukan siar-siar agama Islam di Pulau Nias, di Teluk Dalam. Ya, katanya sudah ratusan orang di Teluk Dalam itu yang masuk Islam dengan cara ya gratis biaya pernikahan, disediakan tempat dan yang lain-lainnya. Nah, ini di Aceh ini juga sama, sahabat. Mereka sediakan lahan gitu ya, persawitan gitu. Mereka kasih sawit, lahan, sepeda motor, dan semua kebutuhan-kebutuhan mereka disiapkan untuk memajukan ekonomi para mualaf-mualaf ini. Nah, itulah sebabnya ada perkampungan mualaf. Jadi seperti ini ya, ada perkebunan. Nah, itu nanti di tengah-tengahnya ada kayak barak-barak gitu. Nah, itu perkampungannya ya, rumahnya cukup bagus, sahabat. Cukup bagus rumahnya disiapkan, dan fasilitasnya ya cukup memadai ya. Nah, disitulah orang dijadikan mualaf. Nah, dari beberapa informasi yang kita ketahui, nah, orang-orang yang mualaf ini sebenarnya hanya sekedar cari duit ya, cari duit. Dan itu diketahui oleh saudara-saudara kita umat Muslim juga. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu para mualaf ini tidak terlalu begitu diperketat lah. Bahkan katanya mereka itu ada gitu pesan daging babi untuk dikonsumsi, dimakan gitu ya. Ya, kadang-kadang dibiarin gitu. Nah, tidak terlalu difokuskan untuk belajar dalam Islam gitu ya. Kadang sholat tak sholat gitu ya. Ya, karena memang mereka tahu motivasi para mualaf ini memang sekedar cari kerja, cari uang, kebutuhan ekonomi dan yang lain-lainnya. Tetapi anak-anak mereka itu langsung dibina secara terus-menerus, sahabat. Nah, dibina anak-anaknya gitu kan. Namanya juga orang tua ya, mungkin bisa punya 3-4 anak gitu ya. Itu dibina, diajarin, dimasukin ke pesantren, dan betul-betul dididik menjadi seorang Islam yang benar-benar.
Kalau orang tuanya ya tidak terlalu, sahabat. Hal seperti itu juga terjadi di daerah saya ini ya. Saudara mungkin tahu saya pernah bikin sebuah konten di Riau. Itu ada juga daerah-daerah mualaf gitu ya. Orang-orang Batak dan orang-orang Nias juga gitu. Nah, ada yang saya layani itu 2 orang ya, kembali akhirnya percaya Tuhan Yesus. Ada yang 20 tahun lebih, saudaraku. Itu mualaf itu. Dan akhirnya puji Tuhan kembali sudah ke kampung halamannya. Dan saya kemarin pulang dari Aceh ke sana, sahabat, saya sudah dilarang. Saya curiga itu juga perkampungan mualaf ya, walaupun saya kurang tahu persis karena 2 orang di perkampungan itu saya temukan mualaf gitu. Nah, ini setelah saya pulang dari Aceh, saya jadi curiga daerah yang saya datangi kemarin itu adalah perkampungan mualaf. Dan sepulang saya dari Aceh, saya langsung ke sana ya. Saya sudah dilarang, sahabat, dan tempat itu sudah jadi ini ya, tempat terlarang bagi saya. Sudah ada kayak ampang-ampangnya dan sudah memiliki sapam, sahabat. Nggak boleh masuk ke situ gitu ya. Tahu saya kenapa kok saya dilarang? Dan itu sapamnya Kristen loh. Saya ngomong-ngomong dalam bahasa Batak. Nah, biarlah lah katanya. Mereka sudah punya agama, mau mereka Islam mau apa katanya. Agamamu, agamamu, agamaku. Lakum dinukum waliyadin, kata sapam ini, sahabat. Nah, saya bilang begini, bah, di mana di Alkitab ada lakum dinukum waliyadin? Agamamu, agamaku. Tak ada itu di Alkitab, sahabat. Kristen bukan sebuah agama, saya bilang gitu. Ya, tapi karena saya dilarang oleh Amang ini ya, bapak ini, saya tidak boleh masuk karena begitu peraturan dari pimpinan katanya. Tidak boleh kegiatan apa namanya mengajak-ajak orang pindah agama. Nah, saya bukan mau ngajak orang pindah agama gitu, saudaraku ya. Saya bilang begitu ya, tetap tidak boleh. Nah, beberapa jam kemudian karena saya nggak boleh, saya lihat ya masuknya ulama ke dalam dan dibolehkan gitu ya. Ustadz juga masuk dengan pakaiannya, saya lihat. Oh, berarti saya jadi teringat ya, di Aceh itu juga kan perkampungan mualaf itu para misionaris itu dilarang masuk, saudaraku. Tidak boleh memasuki kampung itu, bisa terkena pidana gitu. Nah, ini juga terjadi ya di NTT. Saya pernah lihat video Bapak Saifuddin Ibrahim, ada di sana itu perkampungan mualaf namanya. Saya nggak tahu persisnya di mana, saya udah lupa karena itu video lama, sahabat. Nah, mereka bangunkan rumah yang cukup memadai, bahkan perairan dan perkebunan mereka siapkan. Nah, inilah yang menjadi sebuah pergumulan kita orang Kristen ya. Di daerah-daerah Kristen mereka juga lakukan seperti channelnya Ustadz Nababan. Anak-anak gitu ya, mereka masukkan ke Islam, mereka sekolahkan, mereka kasih alat-alat tulis. Itu di daerah-daerah Kristen mereka masuk. Bahkan Ustadz Nababan berkata sebuah perkampungan Katolik katanya gitu ya di NTT itu mereka sudah dirikan pesantren dan banyak orang-orang Kristen yang ada di sana itu sudah masuk Islam, kata Ustadz Nababan. Itu videonya ada, saya reaksi, saudara boleh tonton itu ya di channel saya ini. Nah, di daerah Kristen juga mereka lakukan begitu. Di Nias juga kan ya, di Tanah Batak. Nah, di daerah Aceh, di daerah mereka juga mereka lakukan pemualapan, ngajak-ngajak orang masuk Islam. Dan tidak segan-segan, sahabat. Kalau di Aceh itu saya lihat ya jadi umum gitu, ngajak-ngajak orang pindah agama, keluar dari Kristen gitu ya. Itu umum, saudaraku. Bahkan di pemerintahan itu umum sekali. Ayolah masuk Islam, bisa dong asyhadu Allah gitu. Nah, ini kan kalau dinilai dari undang-undang yang sering mereka sampaikan, kan orang Islam loh yang sering menyampaikan ini, jangan mengajak-ajak orang pindah agama, melanggar undang-undang. Nah, kan mereka sering itu gaungkan loh. Saya belum pernah dengar sebuah pernyataan begini dari pendeta, belum pernah. Di gereja pun belum pernah saya dengar ada pendeta ngomong tentang undang-undang ini. Undang-undang ini sering saya dengar pernyataan dari para ulama-ulama, para influencer Islam, para YouTuber Islam gitu. Mereka sering itu menyampaikan undang-undang ini, jangan mengajak-ajak orang pindah agama. Nah, itu sering, saudaraku. Mereka sendiri yang sering menggaung-gaungkan itu, tapi mereka yang sering melanggar, sahabat. Iya, mereka yang sering melanggar. Saya melihat di Aceh itu ya, orang biasa aja tuh diajak aja, ayo masuk Islam. Ya, mau naik jabatan, naik pangkat ya masuk Islam. Nah, inilah saudaraku yang terkasih menjadi pelajaran bagi kita. Kita juga jangan malu, jangan takut untuk memberitakan Injil. Iya, kalau nggak terbuka lagi pikiran kita, sahabat, untuk hal-hal seperti ini, saya nggak tahu lagi mau bicara apa. Gereja kalau nggak terbuka lagi pemikirannya tentang hal ini, saya nggak tahu mau bicara apa lagi, sahabat. Saya bingung. Kenapa, saudaraku, hal begini penting? Nah, ini yang harus kita
pelajari, kita pikirkan lebih dalam lagi. Kenapa orang bisa tinggalkan Yesus demi sebuah tanah gitu ya? Apa mereka nggak punya tanah warisan di kampung? Nah, ini sebuah pertanyaan juga, sahabat. Kok bisa gitu ya? Apa penyebabnya? Apa kurang pemahaman tentang Kristen? Apa yang membuat mereka tinggalkan Yesus? Saya kadang-kadang heran juga ya. Kok orang mau demi tanah, demi ternak gitu ya, tinggalkan Yesus? Nah, demi perempuan, demi laki-laki. Nah, iya, dinikahkan gitu juga katanya di Aceh itu nggak ada, sobat. Wanita-wanita Kristen di sana ya, yang merantau, yang apa ya, didekatin oleh konglomerat orang-orang kaya di sana ya, nanti jadi menantu lah, jadi masuk Islam. Nah, kenapa mereka mudah menggadaikan Kristen ini? Yang menjadi pertanyaan, apa mereka tidak kuat selama ini di gereja? Apa yang mereka dapatkan di gereja? Apa mereka nggak bertumbuh? Kalau mereka bertumbuh, kuat imannya, tidak mungkin tinggalkan Yesus. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang tinggalkan Yesus karena tanah, karena sawit. Itu aneh, sahabat, bagi saya. Tetapi itulah yang terjadi, yang saya dengar sumbernya dari orang Kristen, saudaraku. Dan bukan hanya satu, tetapi ada beberapa orang yang ngomong, betul Pak, betul. Perkampungan mualaf itu banyak di Aceh, sahabat. Iya, perkampungan mualaf, perkebunan para mualaf. Itu terjadi, saudaraku. Ya, di Riau ini juga ada begitu. Konglomerat Muslim gitu ya, yang punya perkebunan ribuan hektar. Nah, nanti dia wakafkan lah untuk para mualaf gitu kan, dibagi-bagi sekian puluh atau sekian ratus hektar kepada para mualaf ini, kelola. Nah, sekalian untuk dakwah kan gitu. Atau saya pernah lihat ya, banyak rumah makan di daerah saya ini. Saya sering lihat itu. Makan gratis buat para mualaf. Nah, itu sering saya lihat, saudaraku. Jadi memang kegerakan para saudara kita umat Muslim untuk mengajak-ajak atau membujuk-bujuk orang berpindah keyakinan itu sangat kuat sekali sih. Ya, saya sering lihat itu. Tetapi untuk Islam yang dari lahir tidak ada gratis makan, sahabat. Ya, inilah menjadi kecemburuan sosial, dan itu pernah disampaikan oleh Muslim kepada saya. Kadang-kadang mereka cemburu gitu karena mereka juga susah, hidup mereka ya pas-pasan lah, tetapi karena mereka Muslim dari lahir ya tidak diperhatikan. Para mualaf ini yang karena masuk Islam dikasih ini, cemburu. Itu Islam yang dari lahir, sahabat ya. Dan itulah yang saya lihat di mereka ini. Di daerah saya juga begitu, ada orang yang mualaf itu dibuat begitu. Nah, dikasihlah harta benda dan semua kebutuhan mereka. Nah, mari kita doakan, saudaraku, Aceh supaya dipenuhi kemuliaan Tuhan, dan orang-orang yang tinggalkan Tuhan Yesus sadar gitu ya, sadar, dan mereka dijamah oleh Tuhan. Itulah informasi yang saya dapat dari Aceh. Kegerakan mualaf membuat orang mualaf itu sungguh sangat banyak, katanya perkampungan mualaf di Aceh. Mereka sampai ngomong, oh iya di sana, di sini, oh, di sana pun ada, pernah saya dengar katanya, oh di sini. Itu, saudaraku. Jadi banyak gerakan kampung mualaf itu di Aceh. Ya, itu informasi yang saya dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.